calon mahasiswa baru UPN Veteran Jakarta tahun 2025. Senang sekali rasanya saya, Humas UPN Veteran Jakarta. Perkenalkan sebelumnya, saya Disa Prihandini Kusuma. Teman-teman bisa sapa saya dengan sapaan akrab Kak Sasa. Saat ini kembali menyapa teman-teman dari berbagai daerah di seluruh Indonesia untuk membahas mengenai fakultas-fakultas yang ada di UPN Veteran Jakarta. Dan di sesi podcast kali ini kita akan lebih dekat lagi mengenai Fakultas Teknik UPN Veteran Jakarta. Dan saat ini kita sudah mendatangkan langsung nih Pak Dekan dari Fakultas Teknik UPN Veteran Jakarta, yaitu Bapak Dr. Muhammad Oktaviandri. Halo Bapak, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Mbak Sasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, dan harus tetap semangat Bapak tetap ya. Semangat, untuk tetap menyapa teman-teman Camaba UPN Veteran Jakarta tahun 2025. Boleh Bapak izin sebelumnya Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oh iya, benar ya, nama saya Muhammad Oktaviandri. Tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Sasa, cukup dipanggil Pak Okta saja. Siap ya. Pak Okta. Siap. Saat ini saya menjabat sebagai pelaksana tugas dekan di Fakultas Teknik Mbak Sasa sejak tahun 2024 awal Januari. Ya, demikian. Baik, terima kasih Pak Okta atau Pak Dekan begitu ya untuk perkenalan singkatnya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut lagi mengenai Fakultas Teknik, untuk awalan kita bincang-bincang santai Pak Dekan, kita pengen tahu nih tentang program studi yang ada di FT UPN Fiji itu ada apa aja dan ada berapa begitu. Baik. Sebelum ke sana saya mau menjelaskan dulu tentang sejarah Fakultas Teknik Mbak Sasa. Siap. Jadi tahun 93 itu Fakultas Teknik didirikan ya. Saat itu berupa kedinasan. Nah, di tahun 1995 menjadi swasta. Dan namanya diganti menjadi Fakultas Teknologi Industri. Nah, di tahun 2005 itu Fakultas Teknologi Industri itu kita bergabung dengan Fakultas Teknik Kelautan atau FTK yang saat itu punya Diploma 3 program studi Teknik Perkapalan dan S1 Teknik Perkapalan. Dan ketika dilebur itu namanya kembali menjadi Fakultas Teknik. Okay. Dan alhamdulillah saat itu masih swasta ya. Alhamdulillah tahun 2014 kita menjadi PTN Mbak Sasa ya. Jadi nanti teman-teman yang mau bergabung ke Fakultas Teknik UPN Veteran Jakarta itu nanti statusnya adalah perguruan tinggi negeri. Baik, ya. Jadi sudah melalui banyak sekali sejarah ya Pak Dekan. Di 2014 itu PTN Satker namanya Mbak Sasa ya, dan sekarang di tahun 2023 itu menjadi perguruan tinggi negeri Badan Layanan Umum. Iya, atau BLU ya. BLU. Nah, mudah-mudahan insya Allah dalam waktu dekat kita menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Ya, Amin. Amin. Nah, saat ini ada 4 program studi di Fakultas Teknik Mbak Sasa ya. Ada program Sarjana Teknik Mesin, program Sarjana Teknik Industri, program Sarjana Teknik Perkapalan, dan program Sarjana Teknik Elektro, Mas Sasa. Baik, dari keempat prodi yang sudah Bapak sampaikan tadi itu akreditasinya apa saja Pak Dekan? Iya, alhamdulillah sejak 2024 ya, 3 prodi dari 4 prodi yang ada di Fakultas Teknik ini sudah terakreditasi unggul. Wow. Dari LAM Teknik, Lembaga Akreditasi Mandiri Keteknikan ya. Teknik Industri, Teknik Mesin, dan Teknik Perkapalan. Dan insya Allah nanti di bulan Agustus kita juga akan melakukan reakreditasi terhadap teknik elektro. Nah, mudah-mudahan hasilnya juga bisa menjadi unggul nih Mbak Sasa, doakan. Baik. Ini juga maksudnya kalau untuk teknik elektro memang akan reakreditasi karena menjadi salah satu prodi baru juga ya. Betul. Pak Dekan ya. Jadi memang jangan khawatir untuk masalah akreditasi karena itu secara reguler itu akan reakreditasi dan pasti memang mengupayakan untuk akreditasi unggul ya. Betul. Jadi teknik elektro itu baru sekali akreditasi yaitu ya untuk prodi baru namanya. Jadi minimum akreditasi itu sudah terpenuhi. Nah, kita akan melakukan reakreditasi. Baik Pak Dekan. Baik, untuk akreditasi ini kan menjadi salah satu kelebihan dan juga keunggulan dari FT UPN Fiji sendiri. Nah, mungkin selain akreditasi, kelebihan atau keunggulan dari FT UPN Fiji itu apa saja Pak Dekan? Baik, yang pertama dan yang terpenting adalah bahwa secara umum ya kita di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta itu
kampus bela negara. Jadi memang kurikulumnya didesain sedemikian rupa sehingga berbasis bela negara seperti itu ya. Jadi FT juga sebagai bagian dari kampus bela negara, Mbak Sasa, ini mengintegrasikan nilai-nilai bela negara dalam kurikulumnya, Mbak Sasa. Ya. Yeah. Jadi berharap membentuk lulusan yang tidak hanya kompeten di bidang teknik ya dan teknologi, juga mempunyai jiwa nasionalisme dan integritas yang tinggi terhadap bangsa ini, Mbak Sasa. Dan yang kedua adalah kita akan memperkuat soft skill, terutama mengenai kewirausahaan, Mbak Sasa. Ini juga sejalan dengan peta jalan atau roadmap dari UPN Veteran Jakarta sendiri, di mana tahun 2029 kita akan menuju atau menjadi perguruan tinggi berbasis riset yang secara nasional diakui sebagai universitas entrepreneurship gitu ya, dan di tahun 32 menjadi universitas entrepreneurship di skala regional seperti itu, Mbak Sasa. Yang berikutnya, Mbak Sasa, kita punya dosen yang berkualitas dan berpengalaman ya. Mayoritas kita dosen-dosennya sudah menyelesaikan pendidikan S3 dan bergelar doktor ya, seperti itu. Kita juga mempunyai fasilitas laboratorium yang mendukung, Mbak Sasa ya. Kemudian juga kerjasama ya dengan industri dan institusi lain ya. Kemudian juga yang penting juga nih ya, lokasi strategis ya di Jakarta. Di Jakarta nih, Mbak Sasa ya. Jadi aksesnya sangat mudah ke berbagai pusat pemerintahan, pusat industri, dan ke daerah-daerah lain seperti itu. Nah, satu hal juga kami mempunyai kita menyediakan dukungan untuk sertifikasi dan kompetensi profesional terhadap mahasiswa nanti. Seperti itu, Mbak Sasa, antara lainnya. Baik, banyak sekali ya kelebihan dan juga keunggulan dari FT UPN VJ, Pak Dekan. Itu tadi beberapa kelebihan dan keunggulan yang sudah Bapak sampaikan begitu. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai prospek kerja lulusan-lulusan dari Fakultas Teknik UPN Veteran Jakarta. Apakah memang gampangkah mencari kerja setelah berkuliah di FT UPN VJ atau bagaimana begitu, Pak Dekan? Iya, setiap tahun, Mbak Sasa, kita melakukan survei ya terhadap lulusan kita, dan hasilnya sangat memuaskan ya. Dan kalau kita bicara tentang peluang kerja dan kesempatan kerja, mungkin saya cerita dulu dari setiap prodi kita punya yang disebut dengan profil lulusan, Mbak Sasa. Jadi profil lulusan itu adalah bidang kerja apa nanti yang bisa ditekuni atau diterjuni oleh para lulusan. Nah, secara umum keempat program studi kita ini profil lulusannya adalah menghasilkan engineer, manager, technopreneur maupun researchers dan konsultan, Mbak Sasa ya. Nah, secara detail mungkin ini di catatan saya, Mbak Sasa ya. Siap, Pak Dekan. Terkait dengan teknik mesin umpamanya, nanti lulusan bisa bekerja ya. Bisa sebagai engineer ya, baik itu sebagai design engineer, kemudian manufacturing engineer, kemudian energi konservasi dan konversi ya, seperti itu. Nah, juga bisa bekerja di beberapa BUMN yang tentu saja relate dengan teknik mesin seperti itu, Mbak Sasa. Kompetensi teknik mesin maksud saya. Kemudian juga untuk teknik industri itu para lulusannya bisa bekerja atau mempunyai peluang untuk bekerja di berbagai sektor industri manufaktur dan jasa, Mbak Sasa. Tapi yang menarik, teknik industri itu tidak hanya di sektor industri manufaktur saja, tetapi juga bisa di industri lain. Ya kan, industri ini cakupannya sangat luas. Ya, bisa di industri perbankan ya dan lembaga keuangan lainnya, Mbak Sasa. Kemudian juga bisa menjadi manajer sumber daya manusia ya, kemudian bisa menjadi konsultan bisnis dan manajemen, kemudian juga bisa menjadi manajer operasional di berbagai industri. Nah, untuk teknik perkapalan ini juga sangat luas ya. Jadi teman-teman yang berminat di teknik perkapalan tidak berpikir bahwa hanya mungkin pikirannya menjadi pelaut begitu ya. Iya. Atau ngurusin kapal aja gitu, Pak Dekan. Ternyata tidak, sangat luas nih, Mbak Sasa. Di catatan saya bisa menjadi naval architect ya. Jadi yang mengarsitek, mendesain ya, arsitektur kapal ya, bisa juga di marine engineer dan juga offshore engineer ya, seperti itu. Bisa juga sebagai surveyor nih, Mbak Sasa ya.
yang bertugas untuk memeriksa, menilai dan melaporkan kondisi kapal ya dan muatannya. Bisa jadi marine inspector juga, bisa jadi marine consultant juga, dan juga researchers ya di bidang tentu saja perkapalan dan rekayasa maritim. Nah, terakhir nih teknik elektro. Nih kita hidup di era revolusi industri 4 nih Mas Sasa. Nih teman-teman yang suka ya dengan elektronik ya, elektro dan elektronik ya. Ini bisa menjadi berbagai bisa bekerja di berbagai sektor seperti misalkan sebagai engineer di teknik listrik, teknik tenaga listrik, bisa menjadi engineer di energi baru dan terbarukan, kemudian juga bisa engineer di bidang telekomunikasi, bahkan satelit Mbak Sasa ya, kemudian juga robotik, Internet of Things, dan juga menjadi konsultan di bidang teknik elektro, dan bisa juga nih menjadi teknopreneur begitu ya Mbak Sasa. Demikian untuk peluang kerja yang nanti bisa ditekuni oleh lulusan kita Mbak Sasa. Jadi per masing-masing program studi itu sangat luas sekali ya jangkauannya Pak? Sangat luas dan masing-masing punya spesifik masing-masing. Iya ya, dari masing-masing program studi yang sudah tadi Bapak sampaikan. Itu kan tadi prospek kerja, berarti ini karena memang jangkauannya sangat luas, tentunya FTUPNVJ sudah menjalin mitra atau kerjasama dengan berbagai instansi atau lembaga. Nah, mungkin Pak Dekan boleh informasikan ke teman-teman Camaba begitu ya, sudah bekerja sama dengan mitra dengan instansi atau lembaga apa saja sih FTUPNVJ Bapak? Tentu Mbak Sasa ya. Jadi kita sudah bekerja sama dengan baik itu dengan industri, dengan pemerintahan, BUMN ya, swasta juga, bahkan dengan asosiasi. Sebut saja dengan industri ya, kita bekerja sama dengan industri baik skala nasional maupun internasional Mbak Sasa ya. Kemudian juga dengan pemerintahan ya, kita bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Mbak Sasa, dengan Polisi Air atau Polair, dan baru-baru ini kita bekerja sama dengan penerbat Mbak Sasa. Kemudian juga dengan perguruan tinggi lain ya, baik di skala nasional maupun internasional juga ya. Nah, untuk swasta ya, sebut saja kita bekerja sama dengan bisa AI dan juga dokter mekanik. Dan untuk asosiasi Mbak Sasa, kita bekerja sama dengan Forum Dekan Teknik se-Indonesia, kemudian teknik mesin itu dengan asosiasi yang namanya BKSTM, Badan Kerjasama Teknik Mesin se-Indonesia. Nah, untuk elektro dengan Fortei, dengan untuk teknik industri dengan BKSTI ya, atau BKTI, dan perkapalan dengan RINA. RINA ini kegiatannya adalah internasional, asosiasi internasional Mbak Sasa. Baik, sangat-sangat detail sekali ya Bapak penjelasannya. Kita ambil satu pertanyaan Bapak, ada yang masuk begitu ya dari salah satu Camaba. Ini bernama Iki dari SMA Muhammadiyah 2BJ, ingin bertanya mengenai program studi yang ada di Fakultas Teknik UPN Veteran Jakarta. Apa yang perlu dipersiapkan dalam kegiatan pembelajaran nantinya pada kurikulum di Fakultas Teknik UPNVJ agar dapat relevan dengan industri yang ada pada saat ini? Baik, saya menjawabnya begini Mbak Sasa. Jadi yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman adalah tentu tekad ya, tekad dan kemauan yang tinggi. Sisanya kami sudah menyiapkan semuanya Mbak Sasa ya. Jadi kurikulum kita siapkan sedemikian rupa sehingga relate dengan kondisi saat ini ya. Jadi kami menyusun kurikulum yang disebut dengan kurikulum outcome based education, di mana pelaksanaan belajar mengajarnya itu berbasis kepada mahasiswa, dan kita mempedomani apa yang disebut dengan panduan penyusunan kurikulum ya di era revolusi industri 4 ya, untuk mendukung namanya itu MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi semuanya sudah kita siapkan, tinggal nanti adik-adik yang tadi itu semangatnya aja ya, jangan pernah padam begitu ya Pak Dekan. Iya, seperti itu Mbak Sasa. Iya, karena semuanya sudah tersedia dengan lengkap dari sarana prasarana, kurikulum dan lain sebagainya. Itu sudah ada di Fakultas Teknik UPN Veteran Jakarta. Betul. Baik Bapak, sebenarnya masih banyak nih obrolan-obrolan yang ingin kami sampaikan, begitu kita discuss begitu ya dengan Pak Dekan. Tapi kita tahu agenda Bapak pasti banyak sekali ya Pak Dekan. Untuk menutup secara resmi podcast kita, podcast antara
Pak Dekan FT UPN VJ dengan Humas UPN Veteran Jakarta menyapa teman-teman Camaba dari seluruh Indonesia. Kita meminta ajakan dari Pak Dekan untuk teman-teman Camaba untuk berkuliah di UPN VJ, khususnya masuk di Fakultas Teknik UPN Veteran Jakarta. Ya, saya mengajak tentu saja adik-adik ya yang ingin berkuliah di tahun ini ya untuk masuk ke Fakultas Teknik UPN Veteran Jakarta ya. Jadi kami menyediakan 4 program studi. Masuklah. Nah, untuk kita bersama-sama mengamalkan nilai-nilai, jiwa dan semangat kejuangan 45 ya yang digelorakan dengan kredo Widya Muat Yasa ya. Mbak Sasa pasti paham itu artinya ya. Betul. Kita menuntut ilmu guna diabadikan kepada negara dengan hati yang suci, bersih serta tulus dan ikhlas ya. Serta menjunjung tinggi kebebasan akademik yang dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan tetap menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Demikian Mbak Sasa ajakan saya. Baik, terima kasih Pak Dekan, sangat luar biasa sekali ya teman-teman calon mahasiswa baru UPN Veteran Jakarta. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk waktu dan juga kehadiran Bapak untuk hadir menyapa teman-teman Camaba UPN VJ tahun 2025 dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Itu dia tadi teman-teman bincang-bincang santai kita mengenal lebih dekat lagi Fakultas Teknik yang ada di UPN Veteran Jakarta. Saya Disa Priantini Kusuma mewakili seluruh staf Humas yang bertugas mohon pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast-podcast kita selanjutnya. Bye-bye.